Nunggu teman-temannya ya. Sambil nunggu teman-teman. Jika kalian bisa mendengar suaranya Mister, kalian bisa absen melalui chat, kolom chatting. Sudah bisa melihat ya, melihat Mister sama melihat yang Mister share. Oke. Fari, nggak usah coret-coret ya Fari ya. Yang lain mana ya ini ya? Absen dulu di absen dulu di kolom chat. Belum ada yang chat sama sekali ini. Bahkan mulai absen. Siapa aja yang sudah gabung?
Irfan, oke. Any more? Oke. Suara Mister dan apa yang Mister share sudah bisa kalian lihat dan dengar? Kalau sudah, oke, Mister mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, before we start, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang suaranya belum keluar, coba di setting itu ada join audio. Nah, join audionya diklik. Yang belum. Oke. Kita mulai. Hari ini kita akan membahas tematik kelas 5. Yang Mister bahas materi tentang bahasa Indonesia. Teks yang kita bahas adalah teks narasi atau teks fabel yang ada pada halaman 44. Ada pada halaman 44. Cerita si Katak. Oke. Jadi cerita itu pada dasarnya adalah teks narasi. Narasi itu menceritakan. Lalu, sedangkan teks pada halaman 44 ini yang diceritakan adalah seekor hewan atau hewan. Nah, ketika cerita itu tadi tentang hewan yang berperilaku menyerupai manusia, maka teks tersebut disebut dengan fabel. Ya, cerita ini tentunya hanya cerita fiksi, bukan kehidupan nyata. Jadi hanya imajinasi seorang penulis. Nah, di cerita fabel itu biasanya akan ada amanat, akan ada cerita moral, ada nilai-nilai yang akan disampaikan oleh penulis cerita. Oke. Lalu di dalam teks narasi atau teks fabel, ini ya teksnya ya ada di buku kalian masing-masing halaman 44. Ya, saat bangun dari rumahnya di lubang kecil di tepi telaga, Katak hijau segera menceburkan diri ke telaga. Bla 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 bla. Kalian bisa baca di buku kalian sendiri. Oke. Mister akan terangkan tentang isinya atau unsur intrinsik dari suatu teks narasi ataupun fabel. Yang pertama adalah ada tokoh. Tokoh di sini merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Di sini kita tahu bahwasanya salah satu tokoh yaitu si Katak. Oke. Lalu yang kedua ada penokohan atau watak. Watak adalah sifat dari tokoh, sifat dari orang atau sifat dari hewan yang ada di dalam cerita. Lalu selanjutnya ada setting atau latar. Nah, setting atau latar ini adalah
tempat kejadian cerita, juga waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya bagaimana, apakah suasananya itu sedang badai, sedang cerah, ataukah suasana itu sedang sedih, sedang sukacita. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tema. Tema adalah ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Lalu ada lagi amanat atau pesan yang disampaikan pengarang, nilai-nilai kehidupan. Oke. Ada 7 ya, tema nanti akan berhubungan dengan judul. Ada 7 yang disebut unsur intrinsik cerita. Ya, unsur intrinsik cerita. Di mana unsur intrinsik cerita ini terdiri dari judul, lalu latar yang seperti Mister tadi jelaskan, tokoh, watak, alur, sudut pandang, dan amanat. Setelah ini Mister akan bahas satu persatu. Ya, Mister akan bahas satu persatu. Dimulai dari judul. Kita tahu bahwasanya judul di teks ini masih belum ada judulnya. Di teks ini masih belum ada judulnya. Lalu judul itu bisa diambil dari tema. Kalian harus membacanya terlebih dahulu. Bisa juga diambilkan dari sifat tokohnya. Contohnya ya, contoh biasanya Putri Pemalu. Nah, itu judul, bisa dari sifat. Atau juga bisa dari nama tokohnya, umpamanya Pangeran dari Negeri Dongeng. Jadi nama tokohnya adalah seperti itu. Itu judul. Judul tentunya bebas asalkan sama isinya dengan kisah atau cerita yang ada di teks. Itu tentang judul. Lalu ada latar atau setting, ya. Latar atau setting itu segala keterangan mengenai waktu, kapan, ruang, di mana, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, latar suasana. Kalian kalau sudah baca teks yang tadi, yang halaman 44, kalian akan tahu latar waktunya ini kapan ya. Latar tempatnya itu gimana. Waktu itu bukan berarti harus jam sekian ya, tapi waktu itu bisa siang hari, sore hari, atau malam hari. Bisa juga musim panas, musim dingin, itu juga bisa menjadi latar waktu. Oke, latar atau setting. Oke. Next ya, ada pertanyaan tentang latar setting ini? Kalau ada silahkan nyalain lalu bertanya. Tidak. Oke, Mister lanjutin ya. Yang selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam satu kisah itu biasanya akan ada sesuatu amanat, sesuatu pesan, di mana pesan tadi, oh ternyata kalau kita ceroboh, kita akan celaka. Nah seperti itu amanat. Oh ketika kita memberi sesuatu yang baik kepada teman, maka kita akan mendapat kebaikannya. Lah itu tadi termasuk sebuah amanat. Dan itu pasti ada di sebuah cerita. Oke. Mister lanjutkan, setelah amanat ada sudut pandang. Nanti Mister akan share PowerPoint-nya ini. Setelah ini selesai. Oke, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Jadi, ya, kita tahu bahwasanya di suatu cerita itu ada yang menggunakan si ular suka memakan tikus. Ada juga yang seperti ini. Aku adalah seorang kapten. Aku bekerja mengendalikan kapal
dari satu dermaga menuju dermaga lain. Nah, ketika itu ada aku, ada juga yang menggunakan nama si ular atau bagaimana, itu disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Bisa jadi ia menjadi tokoh, ya. Kalau menjadi tokoh berarti pakai kata aku. Namun bisa juga dia menjadi pencerita saja. Jadi dia menceritakan ular. Nah, itu sudut pandang. Sudut pandang ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama, ya. Sudut pandang orang pertama yaitu aku, karena aku yang bercerita tentang diriku, seperti itu. Lalu sudut pandang orang ketiga, aku menceritakan dia atau menceritakan ular atau menceritakan siapapun namanya, itu sudut pandang orang ketiga. Lalu sudut pandang campuran di mana aku menceritakan diriku dan juga menceritakan dia. Nah, itu sudut pandang campuran. Oke, next. Sudut pandang udah, sekarang tokoh. Kita tahu bahwasanya tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atas berkelakuan, memiliki sifat watak karakter dalam peristiwa atau cerita. Dalam cerita. Jadi tokoh ini menemukannya paling gampang. Ada siapa saja sih di cerita tersebut? Oh, ada kata, ada ular, ada apa, ada apa, ada apa. Itu adalah tokoh. Masing-masing tokoh memiliki watak. Ya, nah, berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh ada 3, yaitu tokoh utama. Si tokoh utama pasti ada di setiap cerita, itu pasti ada dia. Tokoh pembantu itu biasanya ada yang di sekitarnya dia, yang sering berdialog dengan dia, dan tokoh figuran itu hanya sebagai seakan-akan menjadi pasangan saja. Ada tetapi tidak berperan apapun di dalam cerita, itu tokoh figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, ya ada 3 juga, yaitu tokoh yang baik, protagonis, antagonis, tokoh yang jahat, dan tritagonis, tokoh penengah. Jadi ada yang baik, ada yang jahat, ya. Lalu ada yang di tengah-tengah. Nah, itu berdasarkan wataknya. Lalu penokohan atau watak ini adalah cara pengarang menyajikan penggambaran watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Jadi si kata itu wataknya gimana? Apakah dia baik hati atau tidak sombong, ataukah dia angkuh atau bagaimana? Itu bisa kita lihat dalam cerita. Penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu secara langsung. Secara langsung yaitu dikatakan bahwa si kata sombong. Nah, itu berarti penokohan secara langsung. Tetapi penokohan secara tidak langsung itu tersirat seperti ini. Si kata jikalau melihatku tidak pernah menyapa dan selalu memberikan muka yang kusut. Nah, berarti kata tidak menyukai aku. Nah, itu termasuk penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Kalau langsung itu sudah dituliskan, ya si A ternyata B. Nah, itu berarti langsung. Tapi kalau penokohan tidak langsung, si A suka menjahiliku. Nah, berarti si A tadi ditokohkan sebagai orang jahat. Nah, orang jahat apa? Berwatak jahat. Nah, berwatak jahat tadi itu tidak langsung dikatakan bahwa si A jahat. Seperti itu. Lalu selanjutnya. Penokohan langsung udah, langsung udah. Next, alur. Alur cerita adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa ya yang ada di dalam cerita. Jadi cerita itu ada sebab akibatnya ya, dan juga ada alurnya. Nah, maksudnya bagaimana? Jelas alur ini gini. Alur yaitu ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju itu peristiwanya bergerak maju dari awal hingga akhir. Jadi ceritanya itu mulai pada tanggal 1 dia begini-gini, tanggal 2 begini-begini, tanggal 3 begini-begini. Nah, itu berarti alur maju. Sedangkan untuk alur mundur, flashback. Jadi ketika kita bercerita hari ini, kita mengingat masa lalu. Oh, ternyata kemarin begini. Ceritanya itu setelah hari ini kembali ke masa lalu, itu berarti ceritanya flashback. Alurnya mundur.
Terus kemarin seumpamanya gini, alur mundur. Oh, hari ini saya begini, kemarin saya begini, kemarinnya lagi begini, kemarinnya lagi begini. Nah, itu alur mundur. Jadi dari sekarang ke yang kemarin. Sebelumnya. Nah, itu alur mundur. Lalu alur campuran itu ada yang maju, ada yang mundur. Jadi acak kadang bercerita gini, tiba-tiba ingat masa lalunya, terus lanjut lagi masa sekarang. Nah, itu alur campuran yang biasa kalian lihat di film. Oke, penjelasannya Mister insya Allah sudah cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kalian mengerjakan tugas yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Kalau ada yang bertanya silahkan ya, bisa bertanya melalui chat atau mic-nya dinyalakan lalu bertanya. Silahkan. Silahkan di screenshot tugasnya atau nanti Mr. Share juga boleh. Mister, apakah tokoh hiburan itu sama seperti pencerita? Bisa diulangi? Pertanyaannya bisa di... Mister, apakah tokoh figuran itu sama seperti pencerita? Tokoh figuran itu berbeda dengan pencerita. Tokoh figuran itu tokoh yang hanya sebagai pajangan. Jadi dia tidak berperan apapun. Nah, pencerita itu menjadi tokoh utama jikalau sudut pandangnya sebagai orang pertama. Nah, pencerita itu sebagai orang ketiga, dia menceritakan sesuatu, maka dia sebagai orang ketiga. Tokoh utama adalah tokoh atau orang yang dia selalu ada menjadi inti dari cerita tadi. Sedangkan tokoh pembantu itu adalah orang yang ada di sekitar tokoh utama. Nah, seperti itu. Dikerjakan di bukunya masing-masing, yang kelas Abu Hasan di buku tugas, yang kelas Mawardi di buku bahasa, di buku tema. Tugasnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, mau bertanya lagi. Lalu sebelum kita tutup, Mister minta dinyalain semua kameranya ya. Biar Mister tahu. Udah pada mandi apa belum ini. Dan siapa saja yang gabung sama Zoom-nya Mister. Ayo turn on your camera please. Oke, baru 7 anak yang menyalakan kamera. Yang lain, Mister minta dinyalakan kameranya. Biar Mister bisa ngambil foto di sini. Oke, 10 sudah nyala kameranya. 11. Yang lain, come on. Bisa lihat mukanya teman-teman kalian juga kan ya? Oke, sudah 15 anak yang nyalain kamera, tinggal 6 anak ini yang belum nyalain kamera. Semoga kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan segera bisa bertemu di sekolah. Sebelum Mister tutup, ada lagi yang mau bertanya kepada Mister tentang materi hari ini? Tidak ada? Tidak. Okay. Let's close with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Keep healthy ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa log out.